Teman-teman, news Venezuela kemarin memang rame banget, tapi saya pengen nunjukin sesuatu sama teman-teman semua. Ada beberapa yang menarik nih ya. XAUUSD naik, Bitcoin sempet naik ya, tetapi US dollar normal baik-baik aja begitu apa adanya. Nah, yang pengen saya tunjukin teman-teman lucunya ya, semuanya tetap patuh sama unfilled order atau sama supply and demand. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli di NSC Forex TV ya. Dan di video ini teman-teman saya pengen nunjukin ke teman-teman semua sebetulnya kenapa sih harga bergerak? Kenapa kok memang baru-baru ini ada kejadian tetapi harga bukan bergerak karena news, bukan bergerak karena headline gitu ya. Bukan patuh sama headline atau news itu juga gitu, tapi malah justru patuh atau bergerak berdasarkan selalu lagi-lagi supply and demand ya. Jadi ini penting teman-teman ya. Kita bukannya anti berita ya. Teman-teman saya catat sudah beberapa hal di handphone saya di sini supaya saya nggak kelewat buat teman-teman semua. Ada beberapa poin penting yang pengen saya sampaikan. Jadi gini, news itu kayak apa ya? Katalisator. News itu gas, bukan setirnya, bukan dia yang nentuin arah harga, tapi dia mungkin akan mempercepat harga. Itu yang penting untuk teman-teman pahami. Jadi dia itu adalah gas, bukan setir. Oke? Analoginya perlu diperjelas ya. Ada dua aturan yang mungkin teman-teman bisa patuhi. Yang pertama, news itu selalu mempercepat kemana harga seharusnya bergerak. Ya, jadi harga akan selalu bergerak kemana dia seharusnya berada, tapi news mempercepatnya. Oke, itu satu. Nah, yang kedua, teman-teman, yang juga penting adalah harga selalu tetap saja bergerak berdasarkan supply and demand. Ya, di komunitas kita sebut sebagai unfilled order atau UFO. Ya, kita perlu ngomongin sesuatu yang penting itu gini ya, harus berdasarkan fakta nih. Saya pengen nunjukin beberapa fakta sederhana yang memang mungkin perlu teman-teman pelajari dan kita bisa pahamin bahwa nanti kalau ada lagi news gede, misalnya ada apa namanya sesuatu yang terjadi gitu ya, teman-teman tahu kenapa harga bergerak, kenapa harga nggak gerak gitu ya. Jadi jangan kemakan sama isu-isu atau FOMO, jangan seperti itu, oke? Oke, teman-teman. Jadi ada yang namanya eh katalisator atau sering orang bilang sebagai news ya, sebagai berita, sebagai fundamental dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya gini teman-teman, yang namanya harga itu selalu mendekati dan mantul di area supply and demand. Hampir selalu seperti itu. Nah, ketika terjadi news, teman-teman, news itu adalah akselerator yang bikin harga lebih nyentuh tanda kutip mungkin magnet supply and demand itu ya. Jadi ini dasar utama kerangka berpikirnya. Nah, yang kedua teman-teman, yang kita sebut sebagai supply and demand ini adalah penggerak harga secara langsung atau kita sebut sebagai direct force. Nah, direct force ini teman-teman adalah order flow, adalah order yang masuk ke market. Mau ada berita, mau enggak, mau kejadian kemarin di Venezuela itu diomongin gimana pun gedenya, kalau tidak ada order yang masuk ke market, maka harga tidak bergerak. Oke, jadi ada yang memang langsung menggerakkan harga yaitu order flow, ada yang disebut sebagai indirect force yang tidak langsung gerakin harga ya. Nah, yang perlu teman-teman ngerti adalah yang ngedorong mobil itu mesinnya. Oke. Nah, news itu cuma bikin orang injek gas lebih dalam. Jadi mobilnya lebih ngebut mencapai tujuan. Tapi dia tidak ngarahin kemana mobilnya melaju. Nah, ini yang penting ya. Jadi naik turun harganya ya kita lihat bareng-bareng lah di chart. Oke. Sekarang teman-teman saya coba buka chart ya. Ini adalah chart XAU USD. Kita buka aja time frame H4 ya. Supaya kita bisa melihat lebih jelas perspektif yang lebih luas. Jadi teman-teman di XAU USD H4 ini kalau teman-teman lihat ya kemarin ketika Presiden Venezuela itu ditangkap ya, kita lihat di sini ada gap terjadi. Ya, di pagi hari kita lihat, wah begitu market open ada loncatan harga di XAUUSD. Ini pasti karena berita Venezuela. Wah, banyak orang kan berkomentar begitu, ya kan? Nah, apa yang saya bilang tadi di awal video ini, teman-teman, ini yang perlu teman-teman pahami bahwa news hanya akan membawa kemana harga bergerak hanya lebih cepat, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat gap yang terjadi di layar kita ini ya, ini mendekatkan harga ke area supply and demand yang terdekat atau UFO sell yang terdekat. Kenapa harga perlu lebih cepat nyampe ke sana? Karena institusi besar itu siap-siap nge-sell di sana.
Buat teman-teman yang udah lama jadi alumni kita, udah ngerti arah saya obrolannya kemana. Kita lihat dengan jelas dan mudah di sini teman-teman, ada yang namanya drop base drop. Teman-teman lihat, area ini teman-teman adalah area supply yang sangat bagus dan kapanpun harga masuk ke situ pasti kita sell. Kalau teman-teman sudah cukup lama ngikutin kita, kita pasti nge-sell di sana. Saya sell di sini profit teman-teman. Nah, yang menarik adalah lihat dong, harga hanya sedikit saja menyentuh area sell kita, terus drop dan take profit 1:1, 1:2, dan seterusnya dengan lancar. Jadi memang teman-teman, news atau gap yang terjadi, yang tercipta karena news di bawah sini teman-teman, itu ya terjadi karena memang seharusnya terjadi. Gitu. Bedanya dia mempercepat aja. Karena ada sell area bagus di atas, ya diloncatin ke atas untuk mendekatkan dia ke area supply terdekat supaya UFO sell kita kepanggil, habis itu kita profit. Nah, jadi sebelum terjadi kita udah tahu, kita sell di sana, kita pasang sell limit, kita nggak tahu kapan kepanggilnya, tiba-tiba profit gitu ya. Itu di XAUUSD. Nah, lanjut lagi teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat nih ya di XY, di XY ini adalah US dollar index ya, teman-teman lihat. Kalau teman-teman perhatikan, teman-teman ada sedikit gap di sini, tapi harganya nggak kemana-mana juga. Teman-teman lihat, tuh, harga USD ya bolak-balik di situ aja, teman-teman. Nggak beda jauh, nggak berubah signifikan seperti XAUUSD yang kencang ratusan pips ya. Di sini nggak gede. Artinya secara normal, teman-teman, USD bergerak normal apa adanya seperti chart dia di masa lalu. Lihat, ya naik turunnya segitu-segitu aja. Kalau memang berita Venezuela ini menggerakkan harga, harusnya US dollar tuh shooting gitu, kenceng, pum tiba-tiba candle panjang atau gap jauh banget. Ini enggak. Jadi gap ini bukan sebuah bukti gitu. Ya. Jadi normal begitu-begitu aja seperti hari-hari dia biasanya, ya. Nah, yang menarik teman-teman, kemarin juga kita lihat nih, Bitcoin contoh misalnya, BTC USD. BTC USDT ya, kita lihat. Bitcoin teman-teman ini nggak ada gap tapi harga juga naik ya, sama seperti XAUUSD dia naik ke atas seperti itu ketika tragedi atau peristiwa Venezuela kemarin terjadi. Bedanya adalah teman-teman, harganya tetap naik ke atas terus turun lagi. Ini Bitcoin sempat naik sampai ke sekitar 94.000 teman-teman kemarin. Nah, tapi karena kita sudah mulai mengerti, oke, kalau memang itu bikin harga naik ke atas terus mantulin lagi dan berita justru malah mempercepatnya, buktinya apa? Harga tidak mungkin mantul tanpa alasan. Kita lihat aja. Nih, kalau saya taruh garis di sini, teman-teman, kita cari tahu apa yang bikin harga berhenti di garis merah terus turun lagi, sudah pasti terjadi di masa lalu, teman-teman. Nih, lihat. Teman-teman perhatikan. Di sekitar sini harga mantul balik lagi, harga mantul balik lagi, harga mantul balik lagi. Jadi memang ada area supply yang kuat di masa lalu yang jadi controller harga. Kalau teman-teman udah sering nonton live YouTube saya, ini kita sebut sebagai pivot and control, di mana yang terjadi barusan ya setelah peristiwa Venezuela adalah pivot baru, just like that gitu. Nggak ada yang spesial. Ya, tetap balik lagi ke supply and demand, tetap balik lagi ke pivot and control, tetap balik lagi ke UFO atau unfilled order yang dari dulu udah kita share ke teman-teman. Oke, kita lihat coba di masa lalu nih. Kalau teman-teman lihat di sini nih, ya ujung-ujungnya ya sama nih. Kalau teman-teman lihat ya dengan perspektif unfilled order, ini adalah area UFO. Nih, drop, base, drop gede banget. Wah, luas banget mata areanya, itu mungkin kebetulan. Oke, kita persempit teman-teman. Anda tidak melihat areanya mungkin. Tapi teman-teman, ini kita sebut sebagai professional level. Di mana area ini adalah area yang memang saya sebut sebagai area supply and demand. Teman-teman lihat, bentuk area ini tak kasih panah ya. Nih. Area itu teman-teman, itu adalah area kontrol yang baik di time frame yang lebih kecil. Kita turun time frame dikit-dikit. Coba kita lihat ke time frame 60 menit ya, 1 jam. Kita kecilin, kita lihat di masa lalu teman-teman. Lihat. Harga masuk situ turun, masuk situ turun, masuk situ turun, terus masuk situ turun, terus. Nah, teman-teman lihat. Nah, di sini drop base drop teman-teman. Di sini ada area drop base drop. Teman-teman ngerti yang saya maksud? Itu adalah drop base drop, tak gedein biar jelas tuh ya. Drop base drop. Jadi memang ini adalah area sell gitu. Kalau kita pasang
trading plan-nya misalnya gitu ya, kita akan cut loss atau stop loss di sekitaran 20% lebih di atas ini. Gitu. Kita naikin ke atas. Tak bedain warnanya supaya teman-teman bisa tahu ini adalah area yang saya maksud ya. Kita kasih apa? Warna merah lah. Nah, kita akan cut loss atau stop loss kalau break garis merah ini ya kan. Dan kita lihat di masa depan teman-teman, lihat harga mencoba balik, terus turun lagi ke bawah dan drop jauh. Dia naik ke atas, turun lagi ke bawah di area sell kita. Dia naik ke atas, turun lagi. Dia naik ke atas, turun lagi. Naik ke atas, turun lagi. Kita lihat. Sampai kita balikin ke hari inilah ya. Kita maju terus ke depan. Nah, teman-teman lihat. Ya. Ini naik ke area sell kita dan terus turun lagi dan taking profit atau TP seharusnya kalau Anda sell di area itu ya. Kita balik lagi ke 240. Ini penampakan awalnya tadi. Nih, kan? Jadi, ketika terjadi peristiwa Venezuela kemarin, teman-teman, harga naik nih dari sini, dia naik sampai ke atas, terus ternyata dia turun lagi. Kenapa? Karena itu adalah sell area menurut supply and demand atau unfilled order. Jadi, harga bergerak tetap berdasarkan order flow, tetap berdasarkan direct force yang menggerakkan secara langsung harga itu. Bukan news, bukan headline, bukan berita-berita yang kita lihat gitu ya di kemarin atau kapanpun di masa depan. Ini yang penting buat teman-teman pahami. Jadi ya normalnya begitu-gitu aja teman-teman. Jadi buat kita, kalau kita hanya mengandalkan news, ada yang namanya volatilitas, ada yang namanya spread, ada yang namanya slippage. Ini nggak sehat, ini bahaya untuk kita entry bergantung hanya pada itu. Yang perlu kita lakukan, balik lagi ke rule basicnya di NFC teman-teman. Kita mapping area, kita tandain zone-nya gitu kan. Kita tungguin harganya datang dengan limit order, kita pasang buy limit atau sell limit. Jadi kapanpun kepanggil kita nggak perlu tongkrongin ya kalau teman-teman swing trader. Dan entry kalau memang area atau harga dimasukin ke dalam area itu. Jadi ketika sebuah area dimasuki oleh harga, Anda entry hanya di sana. Gitu ya. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Anda boleh aja update berita, tapi ya jangan jadiin itu sebagai sebuah sistem trading yang satu-satunya tempat Anda bergantung. Itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Bikin sebuah sistem yang memang Anda bisa pegang. Dan lagi-lagi selalu kita ngomongin ya follow trend, Anda marking zone-nya, habis itu Anda manage resikonya. That's it. Sesimpel itu. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin jelas kenapa harga bergerak dan apa pengaruh news terhadap cara kita trading ya. Semoga teman-teman bisa tercerahkan dan kita hajar tahun 2026 dan seterusnya dengan profit luar biasa dan perubahan hidup yang signifikan buat kita semua. Amin. Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.